2 musim berturut-turut saya selamatkan mereka dari zona degradasi. Ya. Mungkin kalau masih ada nggak dijual lisensinya, mungkin masih diperserui kali ya. Mungkin sudah jadi ya patung saya di sana. Perserui udah ada patungnya dia. Di stadion ya, stadion Perseru-Serui. Dan tapi di Perseru-Serui meledak Bang Silvio Escobar. Itu terbaik lah ya, mungkin kalau dibilang tim inilah selama karir, kira-kira tim mana nih yang Paling berkesan. paling berkesan lah? Ya saya jujur ya di Perseru ya. Perseru ya. Karena dari Perseru bisa bikin buka banyak pintu buat saya. Karena karir saya di situ selama saya di sana, alhamdulillah saya kontribusi yang cukup bagus ya. Kalau kita bilang. 2 musim ya? 2 musimnya. 2 musim berturut-turut saya selamatkan mereka dari zona degradasi. Ya. Mungkin kalau masih ada nggak dijual lisensinya, mungkin masih diperserui kali ya. Mungkin sudah jadi ya patung saya di sana. Perserui udah ada patungnya dia. Di stadion ya, stadion Perseru-Serui. Ada beli Badak Lampung ya kalau nggak salah. Perserui ya. Perseru-Serui satu pulau kecil ya. Oh nggak, maksudnya ganti nama jadi. Oh jadi Badak Lampung ya. Iya, Badak Lampung. Badak Lampung ya. Iya betul. Kalau sekarang kalau nggak salah Liga 4 ya. Oh Liga 4 ya. Oh iya. Sudah di bawah. Ya. Tapi yang menariknya adalah ini perjalanan karirnya lumayan ini ya. Awalnya kan di Madura ya. Di Madura. Di Persepam Madura ya. Terus juga kira ke Bandung, sempat ke Jakarta juga, meledaknya di Serui. Ini kan secara culture kan Indonesia Barat dan Indonesia Timur kan berbeda ya. Beda. Ya. Berbeda. Ini ada... Pernah di Aceh juga. Oh sama di Aceh juga? Persiraja. Persiraja. Oh iya Persiraja. Ya. Oh, ini 2021 kalau nggak salah Piala Presiden. Ya. Presiden. Oh, ini gokil nih dari Aceh Ujung-ujung. sampai ke Serui nih istilahnya nih. 2020 pernah juga di Medan. Oh pas Medan pernah ya 2020 ya? Ya. Wow. Nah ini proses adaptasinya seperti apa nih? Yang paling sulit untuk Bang Silvio adaptasi ini? Kalau untuk adaptasinya saya di mana aja saya cepat. Karena tipikal permainan saya ya waktu saya masih muda ya. Tipikal permainan saya itu cocok dengan sepak bola Indonesia karena di sini lebih banyak fisik. Daripada teknik ya. Jadi kondisi fisik saya cocok dengan Indonesia. Jadi untuk adaptasi cepat. Jadi hasilnya juga bagus. Iya benar. Tinggal lama nih ya di Indonesia 12 tahun ya. 12 tahun. Dan sudah jadi warga negara Indonesia dan menikah dengan warga negara Indonesia. Tanya-tanya, Cor. Sekarang kita sudah merdeka. Karena ini jauh banget ya dari budaya Paraguay ke budaya Indonesia juga kan. Nah ini ceritanya mungkin mualaf dulu atau menikah dengan warga negara Indonesia dulu? Mualaf dulu. Mualaf dulu. Berarti kita ke mualaf dulu ya. Mualaf dulu. Ceritanya bagaimana bisa awalnya mendapatkan apa ya bahasanya? Meluk agama Islam lah ya. Iya. Muslim. Bisa jadi Muslim gimana tuh, Coach? Coach lagi. Siapa tahu Coach? Siapa tahu ya? Iya. Ada tahu ya? Insya Allah habis lebaran ambil lisensi. Ini bocoran nih. Bocoran. Habis lebaran ngambil lisensi apa nih? B. Oh B. Oh C udah ya? Iya. Oh iya, berarti calon coach bener. Calon coach. Udah coach bahkan. Insya Allah. Waktu saya kenal sama istri saya, habis itu hari Jumat kalau nggak salah pagi, saya ambil keputusan sendiri saya mau sunat. Sunat. Untuk ya motivasinya sebenarnya dari tahun pertama waktu saya di Persepam. Oh, sejak pertama kali ke Indonesia sudah ada kepikiran pengen mualaf. Karena saya lihat teman-teman waktu itu saya masih nakal ya. Aduh. Wajar lah. Jadi saya lihat teman-teman pergi sholat, mereka tenang, santai. Jadi itu saya lihat. Saya tanya sama teman, sama asisten pelatih waktu itu di Madura. Sebenarnya waktu itu sudah mau saya jadi mualaf, tapi saya takut karena bahasa saya juga belum bagus. Ya. Mungkin saya waktu itu saya salah
salah paham penjelasan Ustadz ini. teman. Teman. Jadi waktu itu dia bilang harus potong ya. Bikin saya takut ya. Takut. Nggak jadi waktu itu. Balik saya ke Jakarta, habis kompetisi balik ke Jakarta, saya tanya sama orang Amerika Latin juga, tapi dia jadi mualaf juga. Saya tanya, dia jelasin karena satu bahasa tuh. Di situ baru saya berani. Habis itu saya ambil keputusan sendiri, saya pergi ke klinik. Oh, jadi sunat dulu baru mau mualaf atau gimana? Ya, sunat dulu. Iya. Oh, harus sunat dulu ya? Ya, sunat dulu. Itu gimana rasanya? Masuk di klinik, semua suster. Wah, gimana tuh semua suster itu? Mungkin ada 4 di ruang itu. Ada perempuan semua? Perempuan semua. Perempuan semua di dalam Ya. situ? Untuk mundur susah, karena sudah ada di dalam di situ. Ya udah, saya lepas saja saya di situ. Pasrah saja udah. Pasrah aja di situ. Tapi saya nggak apa namanya? Proses pemulihan. Pemulihannya lama gak? Lama pasti Pemulihan ya? lama. Masih lama ya? Ya, sekitar 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ya. Beda soalnya, bentuknya juga udah beda. Oh iya, paham. Ya. Pasti ketarik. Tapi kalau sekarang kan kalau sunatnya sudah tidak kelihatan jahitan. Iya, Kalau saya laser masih ya. jahitan. Oh, masih jahit? Masih jahit. Mungkin karena beda kali ukurannya, jadi jahit kali. Laser ya atau? Laser. juga Laser. beda. Cuma karena ukurannya jadi takutnya Ya, kulitnya itu. Ya karena usia ya. Karena usia. Iya. Sudah usia dewasa. Saya dewasa. Karena biasanya kan kita di usia dini ya biasanya. Di usia masih kecil udah disunat biasanya. Oh. Tapi saya nggak kecewa ya, bisa bilang ya. Iya. Karena saya masuk mualaf ya. Jadi bisa berubah hidup, pola berpikiran juga. Jadi lebih damai ya. Ya. Kira-kira waktu di Madura kan berarti kan udah mulai kepikiran buat mualaf nih. Ada nggak sosok siapa teman atau mana yang benar-benar menginspirasi kayaknya? Ini gara-gara saya ngelihat dia hidupnya, iya ya sepertinya bisa menemukan kedamaian gitu di Islam gitu. Ya sebenarnya saya sendiri ya, saya lihat, saya duduk ngopi, saya lihat teman-teman. Semua ya, Ya, saya, karena bahasa juga saya waktu itu belum, mungkin baru mulai bicara 4 bulan ya. Nah, yang ngajarin bahasa Indonesia dulu deh. Iya. Ini siapa nih kira-kira? Teman di tim atau siapa? Pas Teman di waktu tim Papua? ya. Oh, tim di tim. Yang selalu kasih belajar bahasa adalah pemain terkenal juga. Yang terkenal? Siapa itu? Janal Arif. Oh, Zainal Arif. Gokil. Oh, dulu dia pernah di Persepam ya? Persepam Saat itu ya? Ya. Setelah itu Persib. Persib dulu ya? Persib Bandung, baru... Di Persepam saya kenal dia. Di Oh, situ. Persepam ya? Ya pokoknya satu tim, semua satu tim. ya? Ya. Karena posisinya sama juga kan. Sama ya. Sama ya, oh ya. Dan dia bisa bahasa Spanyol ya? Dia bisa bahasa Spanyol sedikit ya. Tapi yang sempurna dia bisa bicara itu yang adiknya. Yang di Sofian. Yang di Yang di Sofian. Sofian. Ya. Oh, karena mungkin pernah trial di Iya, Spanyol. sempet soalnya. Jadi bisa dikit-dikit. Iya. Oke, ini menarik nih sama Zainal Arif. Diajarin bahasa Indonesia kata-katanya apa tuh? Iya. Yang Kata-kata kata-kata awalnya deh, pertama, kata-kata iya. pertama ini biasanya kan kata-kata jorok tuh biasanya ya. No, tapi kalau sama Janal dia ajarin saya yang benar. Oh, yang baik-baik. Yang baik-baik ya. Oh. Contoh ini Contoh. gelas. Dia bilang gelas ya. Oh, gelas gitu ya. Bukan Biasanya kata-kata apa yang nih, jorok ya. Ya. Jadi ya. Biasanya kalau biasa main bola baru-baru kan biasanya diajarin kata-kata yang jorok gitu. Ya. Disesatin biasanya. Saat ini. Katanya maksudnya Ya. ini. Tapi sebenarnya yang teman-teman lain ya, Iya. ya Contohnya gimana tuh? jangan di sini ya, Oh, jangan di sini. tidak bagus ya. Contoh tidak bagus nanti untuk anak-anak. Oh iya, Ya. betul. Ya, pokoknya ada bahasa kasar yang Ya. diajarkan. Ya, tapi itu kan emang istilahnya apa ya? Pergaulan anak laki-laki kayak gitu Iya emang. lah biasa ya. Iya. Iya. Kalau nggak gitu nggak laki katanya. Iya. Anak Tapi sebenarnya biar dekat aja gitu, biar cair ya Iya. antara Nah, teman. tapi waktu itu kan kita juga sebagai orang asing juga kita ikutin aja. Kita anggapnya lucu ya. Iya. Tapi sebenarnya tidak bagus ya. Dia bagus juga. Ya. Diajarin bahasa-bahasa kotor, tidak batut emang. Tapi